Ada yang namanya faktor resiko. Kalau ditanya, dok penyebab kanker payudara apa? Belum ada yang diketahui secara pasti, Bu. Kalau misalkan kanker sel serviks paling banyak adalah karena virus. Tapi kalau kanker payudara belum diketahui. Tapi dikatakan bahwa banyak faktor resikonya, Bu. Apa itu? Faktor resiko yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol, Bu. Yang tidak bisa dikontrol apa, Bu? Ya usia, Bu. Kalau di Amerika penelitiannya paling tinggi kanker payudara di umur 70. Di Indonesia itu apa? Antara 55 sampai 65, Bu, paling banyak. Loh, tadi tetangga saya kena umur 35, betul. Saya terakhir adalah umur 28 kena kanker payudara, Bu. Mungkin fenomena dunia atau apa, Bu, ya, faktor lifestyle itu merubah sebenarnya. Di samping juga polusi itu termasuk salah satunya. Kemudian habis usia, gender, Bu. Ibu wanita punya risiko. Laki-laki saya bilang cuma 1%. Apalagi menopause. Menstruasi sama awal menstruasi sama menopause yang lama terpapar dengan estrogen. Estrogen itu adalah hormon yang dihasilkan oleh ovarium ibu, hidung telur yang ada di kanan kiri. Habis ada rahim, ada hidung telur. Dia pabriknya, Bu. Yang mencetuskan adalah otak belakang kita. Butuh makanan segala macam buat membikinnya itu dari asupan kita. Nah, itu harus seimbang, Bu. Karena apa? Produk dari estrogen ini sangat bermanifestasi ataupun menyebabkan adanya gangguan di payudara, seperti nyeri kalau misalkan tidak seimbang, adanya kista apalagi di umur 40. Kemudian dikatakan usia di bawah 9 tahun, misalkan seorang anak menstruasinya lebih awal, itu mempunyai risiko lebih tinggi dibandingkan di atas umur 12-13 tahun. Begitu juga wanita yang di atas umur 55-60 tahun baru menopause, terpaparnya lebih tinggi dengan faktor estrogen. Berikutnya adalah family history. Family history itu maksudnya adalah keturunan, Bu. Nggak usah takut bahwa keturunan hanya 10-15% saja, Bu. Jadi bisa dibayangkan bahwa Tuhan itu sudah menciptakan sedemikian rupa indahnya, baiknya. Kalau misalkan wanita kanker payudara 85% karena keturunan, Bu, habis, Bu. Betul nggak? Habis. Karena dibuat hanya 10%, Bu. Hanya 15% paling tinggi. Kemudian ya, ini yang bisa kita rubah adalah pola hidup kebanyakan, Bu. Ya, kegemukan, faktor hormon gitu ya. Bukan berarti seorang wanita nggak boleh pakai hormon ya, bukan berarti enggak, Bu, tapi harus dipantau sedemikian ketatnya, apalagi kalau misalkan dia mempunyai risiko gitu loh. Kemudian apa, merokok sama alkohol, Bu, itu sangat yang bermakna itu. Kalau merokok dan alkohol tentunya bukan hanya kanker payudara, kanker sel serviks juga termasuk, Bu, salah satunya. Dok, saya nggak ngerokok, suami saya merokok, podo ae, Bu, sama, ya, resikonya sama. Ya, teh sama kopi nggak ada hubungan, Bu, ya, dikatakan teorinya nggak berhubungan bermakna, Bu, ya. Kalau mau ngopi silakan, mau ngeteh silakan. Kerokok jelas, Bu, dikatakan ini berdasarkan jurnal, Bu, ya, jurnal berapa puluhan jurnal ribuan itu katakan bahwa punya resiko terjadinya kanker payudara maupun kanker-kanker yang lain. Daging merah bisa nggak meningkatkan, Bu, tapi tidak bermakna. Jadi jangan takut ibu nggak makan daging, cuman diatur bener-bener, Bu, daging merahnya. Bagaimana dengan kontrasepsi? Memang waktu tahun 80-70 dikatakan begitu ibu mendapatkan terapi hormon, kemudian lamanya 8-10 tahun bisa meningkat terjadinya resiko kanker payudara. Tapi itu dibantah, Bu, bahwa tahun 2012 ada buku mengatakan bahwa begitu dia mendapatkan terapi hormonal, begitulah dia akan naik faktor resikonya. Kemudian laktasi ini menurunkan, Bu. Jadi lifestyle wanita ya, tidak menikah, tidak hamil, tidak menyusui, ini mempunyai faktor resiko yang lebih tinggi, Bu, dibandingkan yang menyusui. Ya, karena di situ ada prolaktin yang bekerja, Bu. Pada saat ibu hamil, estrogennya tidak bekerja, Bu. Nah, itulah salah satu alasannya. Lemak tidak ada hubungannya, Bu. Tapi, Bu, ini berhubungan dengan faktor kalau misalkan ibu berlemak banyak, gemukan, ada hubungan dengan indeks massa tubuh, Bu. Nah, itu menyebabkan terjadinya kalau ibu sudah menopause, estrogennya bisa diproduksi oleh adipus.
Nah, salah satunya juga itu. Oke, ini vitamin-vitamin. Saran saya memang untuk pasien yang survival itu diberikan vitamin, Bu. Ya, terutama vitamin C. Karena itu terbukti menurunkan angka terjadinya kekambuhan dibandingkan pasien yang tidak mendapatkan terapi vitamin C.